Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung. Dengan harapan kenikmatan-kenikmatan itu bisa kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Semoga kenikmatan itu tidak dicabut oleh Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang kami hormati, berbahagia sekali pada malam hari ini Allah telah menganugerahkan kepada kita tambahan satu saudara lagi yang kita harapkan bisa menjadi saudara semasjid, seibadah, dan sampai nanti bersama-sama di Jannatul Na'im. Tanpa ada hidayah dari Allah, tanpa rahmat dari Allah, mustahil malam ini bisa kita saksikan bersama sesuatu yang amat sangat mulia. Semoga Allah ridho dan menghantarkan kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk Mbak Johanna Francisca Hani IS yang lahir di Surabaya tanggal 8 bulan 9 1983. Itu artinya saat ini Ibu Nana ya. Ibu Nana berumur 42 tahun. Berbahagia sekali saya menatap wajah Anda, cantik, muda, bergairah. Semoga apa yang tampak di mata saya itu pula lah yang akan Anda bawa untuk menyemarakan Islam dan membawa cahaya Islam ke keluarga dan orang-orang yang berada di sekitar Anda. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Mujadid, 2 kali disebut. Yang pertama saat menjadi imam sholat isya, yang kedua saat membacakan ayat suci Al-Quran, la ikraha fiddin. Di dalam Islam tidak ada unsur paksaan. Suka-suka Anda masuk, suka-suka Anda iman, suka-suka Anda mungkar. Karena pada akhirnya kita sendirilah yang akan munduh woing pakarti. Kalau kita iman, kita selamat. Kalau kita ingkar, kita pun akan sesat. Itu merupakan pilihan mutlak bagi kita semua, tergantung dari kita hambanya. Allah sudah memberikan cahaya secara sempurna. Perkara kita memilih kanan atau memilih kiri, itu mutlak hak kita. Masya Allah, Mbak Nana malam ini memutuskan untuk memilih jalan yang benar, jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Fa insya Allah akan membawa Mbak Nana sekeluarga dan seluruh keturunannya nanti akan bersama-sama masuk ke Jannatul Na'im apabila istiqomah menjaga melaksanakan al-Islamnya sampai akhir hayat. Kalau tadi oleh Bapak Hidayah disampaikan, pisau bila tidak diasah pasti suatu saat akan tumpul dan tidak akan mungkin mampu dipergunakan lagi untuk memotong sesuatu. Begitupun akidah dan ibadah kita, agama kita, kalau tidak kita asah dengan cara belajar dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah didaulatkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, maka ibadah kita akan tumpul, agama kita pun akan tumpul, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Suatu saat kita akan sesat kembali kalau kita tidak rawat ibadah dan agama kita. Mbak Nana, memang tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi begitu Mbak Nana nanti bersyahadat, ada yang mengikat Mbak Nana. Ada mengikat Mbak Nana. Nanti Mbak Nana mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata lain, Mbak Nana berikrar untuk mengakui la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah ikhlas, yakin Islam benar, berani berikrar dengan kalimat syahadat, maka dia akan terikat oleh satu keyakinan, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, Anda harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang mewujudkan alam semesta kecuali Allah. Dan Allah adalah qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya, tidak butuh siapa-siapa dan tidak butuh apa-apa. Anda harus yakin bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Untuk itu Anda pun harus melaksanakan yang berikutnya, la ma'buda illallah. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan yang disebut ibadah. Keyakinan tanpa ibadah nonsen. Ada keyakinan, ada pelaksanaan. Setelah masuk Islam, maka ada kewajiban-kewajiban yang mengikat secara mutlak. Harus bersuci dari hadas besar, harus bersuci dari hadas kecil, harus melaksanakan sholat, dan urutan-urutan berikutnya ada kewajiban puasa, ada kewajiban zakat, ada kewajiban haji yang disebut rukun Islam. La ma'buda illallah. Semuanya itu kita lakukan semata-mata untuk taat kepada perintah Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali beribadah kepada Allah. Selanjutnya la matluba illallah, menggunakan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Al-Quran telah sempurna memberikan rambu-rambu yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Semua peraturan, cara-cara kita beribadah tidak diperkenankan kita membuat peraturan sendiri atau hanya berdasarkan jalini. Harus ada dalil tertentu yang kita taati. Untuk itu, Mbak Nana, saya mohon dengan sangat lagi hormat. Saya mohon dengan sangat lagi hormat. Sekali lagi, saya mohon dengan sangat lagi hormat. Belajar, belajar, belajar. Tanpa belajar, mustahil Anda mengetahui bagaimana tata cara beribadah menurut Al-Quran dan Sunnah. Jangan ragu, Masjid Gunung Sari Indah terbuka dengan lebar untuk memfasilitasi kebutuhan Mbak Nana. Belajar, 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 dan amalkan. Yang keempat, la maqsuda illallah. Lakukan semuanya itu semata-mata karena Allah. Anda Islam karena Allah, Anda bersih-bersih badan karena Allah. Segala sesuatu jangan dinisbatkan kepada yang lain kecuali untuk Allah. Dengan demikian, insya Allah amalan-amalan kita akan dinilai oleh Allah sebagai amalan-amalan yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka ridho Allah akan hadir dalam kehidupan kita yang sangat singkat. Suatu saat nanti kalau kita kembali kepada Allah dalam kondisi tetap beribadah karena Allah, Allah akan meridhoi kita. Maka kita pun akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang pulang kepadaku dalam keadaan ridho, dan aku pun ridho atas ridhomu melaksanakan ibadah-ibadah kepadaku, maka silakan kalian masuk ke surga. Tanpa keridhaan Allah mustahil kita masuk ke surga. Dan ridho Allah akan datang kalau kita ridho atau rela atau ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Itu tidak akan kita ketahui tanpa adanya ilmu. Ilmu harus dicari. Yang dikatakan
belajar. Mbak Nana, ada buku tuntunan toharo dan sholat maktubah yang wajib harus segera dibaca dan diamalkan. Bagaimana cara mandi besar, bagaimana cara wudhu, dan bagaimana cara sholat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk langkah awal Mbak Nana dalam menuju Jannatun Naim. Demikian yang bisa kami haturkan kepada Mbak Nana sebagai mukadimah. Secara pribadi, insya Allah saya siap kalau memang Mbak Nana membutuhkan. Juga Ibu Dokter Sahesti siap insya Allah untuk membantu Mbak Nana dalam mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Dimulai Mbak Nana. Ya. Sorry. Yakin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Tirukan saya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syahadat Anda disaksikan banyak orang, disaksikan oleh malaikat. Betul-betul ada konsekuensinya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahih.